Jangan heran kenapa film dulu sepi, karena belum ada suara. Halo teman-teman, perkenalkan, saya Arjuna Satria Mardika. Saya dari Prodi Film dan Animasi. Pada video ini, saya akan membahas era film suara dan realisme dalam sinema. Mulai dari neorealisme Italia sampai realisme klasik Hollywood. Yuk kita mulai. Sebelum tahun 1927, semua film adalah film bisu. Ceritanya disampaikan lewat ekspresi aktor, teks di layar, dan musik pengiring. Namun keterbatasannya jelas. Penonton tidak bisa mendengar suara aktor atau suasana asli. Titik balik besar datang pada tahun 1927 dengan film The Jazz Singer. Film ini adalah film pertama yang sukses menghubungkan suara dan gambar secara sinkron. Away from you, you don't know just how sad it makes me. Kiss me pretty and then, ow, ow, do it over again. Watch for the mail, I never fail. If you don't get a letter, then you know it. Good, see, goodbye. Good, see, don't cry. The little choo-choo train that takes me. Kalimat ikonik "You ain't heard nothing yet" dari simbol lahirnya era baru. Sejak saat itu, dunia perfilman berubah cepat. Aktor dengan suara bagus jadi idola baru. Genre musikal muncul dan langsung populer. Teknologi rekaman baru berkembang sangat pesat. Awalnya kamera harus statis karena mikrofon besar. Tapi seringnya waktu teknik makin fleksibel, hasilnya film makin terasa hidup. Realisme Italia. Setelah Perang Dunia II, Italia hancur secara ekonomi dan sosial. Dari kondisi ini lahirlah neorealisme Italia. Sekitar 1943 sampai awal 1950-an. Gerakan ini menolak film glamor studio dan justru menghadirkan cerita sederhana tentang rakyat kecil. Film seperti Rome, Open City, karya Robert Rossellini, to say about the movie. Rossellini showed that he was not interested in great heroic events but in small ordinary acts step in the defeat of Hitler. But the director shows only one or two explosions and a burning house, lacks of personal life. The invasion of Sicily, for example, was one of the greatest military operations of the war and an important. Dan Bridget Strange, karya Vito De Sichas, menggambarkan kenyataan pahit kehidupan sehari-hari. Karakteristik neorealisme Italia antara lain
menggunakan aktor non-profesional, lokasi syuting di jalan dan rumah nyata, bukan studio. Cerita fokus pada orang biasa, bukan pahlawan besar. Karya visual yang sederhana, hampir mirip dokumenter. Dampaknya sangat besar. Neorealisme membuktikan film bisa jadi cerminan masyarakat. Gerakan ini menginspirasikan sinias di seluruh dunia, termasuk French New Wave di Prancis. Realisme klasik Hollywood. Hollywood tumbuh jadi pusat film sejak awal abad 20-an. Pada era film bisu, gaya klasik mulai terbentuk. Dewi Graffiti memperkenalkan Konuti editing agar cerita lebih lancar. Bintang seperti Charlie Chaplin dan Buster Keaton jadi ikon. Masuk era suara. Hollywood mengalami masalah kemasan atau Golden Age sekitar 1930-an sampai 1950-an. Studio besar seperti MGM, Paramount, Warner Bros mendominasi layar lebar. Genre legendaris pun lahir. Western, musikal, melodrama, hingga film noir. Ciri khas realisme klasik Hollywood adalah cerita linear dengan awal, tengah, dan akhir yang jelas. Fokus pada karakter utama dan tujuan. Editing kontinuas yang membuat peralihan adegan terasa alami. Visual glamour dan gaya yang rapi. Berbeda dengan neorealisme Italia yang keras dan nyata. Realisme klasik Hollywood lebih teratur dan mudah diikuti. Gaya klasik ini akhirnya menjadi standar film seluruh dunia. Bahkan sampai sekarang masih jadi rujukan dalam sinema modern. Jadi bisa kita simpulkan, era film suara membuka pintu baru dalam dunia perfilman. Neorealisme Italia mengajarkan bahwa film menyuarakan realitas rakyat. Sementara realisme klasik Hollywood membangun gaya penceritaan yang mendunia. Keduanya menunjukkan bahwa film bukan hanya hiburan, tapi juga cerminan masyarakat dan zaman. Nah, begitu saja video singkat dari saya. Saya Arjuna. Sampai jumpa di video selanjutnya.